kelanjutan dari pelajaran kita pada kesempatan ini, cara menggali, mempelajari isi Alkitab dengan berperikop, dengan berperikop. Baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara belajar Alkitab yang benar, tepat, tapi juga harus efektif, perlu kita miliki. Karena pembelajaran penggalian isi Alkitab dengan tepat, benar, dan efektif, ini pasti berkontribusi dalam menumbuhkan dan mendewasakan iman, kerohanian, sikap hidup, diri kita sendiri, dan orang yang kita layani. Maka, mau tidak mau, suka atau tidak suka, penggalian, pembelajaran isi Alkitab dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, atau saya singkat dengan multi cara, menjadi kebutuhan, menjadi penting kita pahami dan kita praktekkan sebagai orang-orang percaya. Itu yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Sudah tidak zaman lagi kita ini selalu mengkonsumsi makanan rohani yang sudah disiapkan orang lain. Sesekali masih boleh, kan gitu ya. Tapi waktunya kita sekarang harus bisa memproduk makanan rohani untuk diri kita sendiri dan juga untuk jemaat yang kita layani. Caranya, di situ kita perlu mempelajari berbagai metode, mendalami, membahas isi Alkitab. Memang cara belajar Alkitab yang benar dan cepat serta efektif sedikit memang agak merepotkan. Tapi saya berharap Bapak Ibu jangan jadi alergi ya. Mulai dari pertemuan kita kemarin gitu ya. Saya Pak hari ini kok kayaknya agak berat ini mata kuliah. Bapak Ibu, ini cangkul kita. Gitu ya. Ini cangkul kita ini. Sebagai penuai jiwa, kan gitu. Artinya apa? Kalau dulu mungkin kita hanya baru diberikan pemahaman dan pengalaman pengetahuan satu metode. Menggali, mempelajari, mendalami Alkitab. Tapi karena kita memang khusus fokus mendalami teologi, kita tidak boleh lagi hanya berpuas diri dengan satu metode yang dulu sudah pernah kita pakai, sudah pernah kita diajarkan. Harus makin berkembang pemahaman, pengetahuan, dan wawasan kita dengan memakai berbagai metode menggali, mendalami isi Alkitab. Kan di situ mungkin keribetannya. Tapi saya katakan tadi, ini sesuatu hal yang lumrah kok. Karena kenapa? Namanya juga kita sedang memperbaiki cangkul kita, kan? Kita sedang memperbaiki cangkul kita. Kita sedang membenahi, kita sedang memperlengkapi diri kita sendiri. Supaya kita makin efektif, makin benar, makin tepat mengajarkan, menyampaikan. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya akan lebih banyak bicara tentang petunjuk yang perlu kita pahami dan ketahui dan pelajari dan serta aplikasikan. Bagaimana mendalami, mempelajari isi Alkitab secara berperikop. Kita tahu di Alkitab itu kadang-kadang satu perikop itu bisa sampai lebih dari 10 pasal, lebih dari 10 ayat, kan bisa begitu kan Bapak Ibu? Atau misalkan satu perikop itu ada di satu pasal, bahkan mungkin satu perikop itu bisa juga kita temui di satu pasal ataupun juga di berbagai pasal yang lain. Cara yang pertama adalah berdoa, sudah pasti. Harga mati ini.
Mengapa? Kita perlu berdoa. Karena dengan kita berdoa, berarti kita minta pimpinan, arahan, bimbingan daripada Roh Allah sendiri. Supaya itu mensaturasi hati, pikiran, dan perasaan kita. Serta meneranginya. Sehingga kita dapat menangkap apa yang Tuhan pesankan. Apa yang Tuhan maksud. Apa yang Tuhan ajarkan. Dari firman itu sendiri. Di sisi lain, pertolongan Roh Kudus yang sama juga perlu kita mohon untuk kita dimampukan, dikuatkan menjadi pelaku daripada firman yang kita pelajari. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal doa saya setiap kita mau kuliah selalu saya minta sama Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudusmu, Roh penolongmu, Roh penghiburmu, Roh hikmatmu, Engkau curahkan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mudah memahami, mengerti, tapi juga melakukan itu firman. Itu alasannya saya selalu berdoa begitu, Bapak. Masih juga untuk mengajar dan melayani orang. Dan itu doanya bukan hanya untuk saya. Tapi saya juga berdoa supaya Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus juga dipimpin dan diarahkan dan didorong dan dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus yang sama. Memahami dan mengerti dan melakukan itu firman. Artinya, doa yang seperti itu tidak hanya untuk kita, Bapak Ibu, sebagai pemberita firman, tapi juga untuk jemaat. Supaya setiap firman yang Tuhan ajarkan lewat bibir dan mulut kita, Roh Kudus bekerja, memberikan pemahaman dan pengertian di dalam roh, jiwa, dan tubuh dari jemaat yang kita layani. Pak Rijon ini masuk juga bagian dari pertanyaan Pak Rijon tadi. Kuasa Roh Kudus dibutuhkan oleh jemaat untuk dapat mencerna, memahami apa yang kita sampaikan. Sehingga ada kekurangan, ada keterbatasan kita ya Bapak Ibu sebagai manusia ya dalam menyampaikan firman ya. Tapi Roh Kudus bisa menyempurnakannya. Melebihi daripada apa yang sudah kita siapkan. Makanya kita bersyukur banget. Memberitakan firman itu tidak hanya dengan kekuatan kita, tapi ada pertolongan Tuhan. Alasan lain mengapa kita perlu berdoa minta pimpinan dan arahan dari Roh Kudus. Karena firman yang kita pelajari, firman yang kita baca, firman yang kita dalami, firman yang kita beritakan, ini bukan firmannya kita. Ini bukan kata-kata kita. Ini bukan isi hati dan pikiran kita. Tetapi firman yang kita sampaikan, yang kita ajarkan, yang kita khotbahkan adalah isi hati, pikiran, dan perasaan, dan rencana daripada Tuhan itu sendiri. Maka di situ kita butuh cara berpikir Tuhan. Kita butuh kasih kuasa daripada Tuhan. Dengan cara apa? Roh Kudus. Nah, ada juga orang bertanya begini. Pak Tony, boleh juga orang berkhotbah hebat, mengajar hebat, tanpa pertolongan Roh Kudus? Oh iya, bisa. Bisa. Tapi khotbah atau ajaran sampaikan bukan khotbah yang berkuasa. Itu hanya sekedar informasi yang masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Sehingga apa yang terjadi? Hidup orang yang berkhotbah tidak perlu bertobat dan tidak perlu menunjukkan kesaksian hidupnya. Maka khotbahnya, ajarannya pun tidak menuntut, tidak menolong orang bertobat dan berubah. Jenis-jenis khotbah yang begitu kan banyak kita lihat. Itulah yang menjadi sebab penyebab kenapa jemaat tidak perlu merasa bertobat. Itulah yang menjadi penyebab kenapa jemaat itu merasa tidak perlu berubah. Kan kita temukan kan Bapak Ibu itu. Kita tidak usah sebut nama gerejanya. Tapi kita tahu itu. Itu tanpa kehadiran. Sehingga jemaat yang mendengarkan pun hanya sekedar jadikan itu jadi informasi. Hanya sekedar jadi ilmu pengetahuan aja. Karena kenapa? Si pengkhotbah juga memakai pola pikir yang sama seperti jemaat kan. Tapi saya percaya dan saya berdoa. Kita semua yang sedang belajar ini. Beda dengan yang lain itu. Harus beda. Kalau yang lain itu sering katakan begini. Boleh kalian dengar khotbah saya.
yang hebat dan luar biasa. Tapi jangan sesekali ikuti dan teladani hidup saya. Itu kan kata mereka. Tapi kalau kita enggak, apa yang kita khotbahkan harus kita praktekkan. Itu namanya baru khotbah yang mendarat, khotbah yang membumi, khotbah yang mengubahkan. Itu masih juga untuk menjawab pertanyaannya Pak Rizon tadi. Yang saya maksud dengan aplikasi. Nah. Yang kedua, baca latar belakang tentang penulisan kitab yang kita baca. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Alkitab kita bukan hanya kitab Kejadian loh ya. Bukan hanya PL, tapi kita juga punya kitab Perjanjian Baru. Komplitnya 66 kitab. Dan itu disatukan menjadi Alkitab. Artinya, banyaknya jumlah kitab kita yang 66 itu memberikan sebuah pemahaman dan pengertian buat kita. Untuk menyampaikan firman Tuhan, kita tidak boleh hanya memahami satu kitab. Misalkan kita Wahyu gitu. Nggak boleh. Tapi harus juga kita memahami kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan. Kita tidak boleh hanya menganggap PL yang jadi firman, lalu PB hanya pelengkap penderita. Nggak boleh. Itulah yang menelurkan pemikiran-pemikiran dan juga pengajaran-pengajaran sesat itu kan Bapak Ibu. Maka karena Alkitab, setiap kitab itu kan ditulis bukan berdiri sendiri. Tapi kitab Kejadian itu punya korelasi yang kuat dengan kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan, sampai kepada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai dengan Wahyu. Semuanya itu saling berhubungan satu dengan ini. Walaupun nama kitabnya berbeda. Walaupun penulisnya berbeda. Latar belakangnya. Dan mereka tulis di zaman yang berbeda. Tapi esensinya itu punya hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang. Saya seringkali ibaratkan hubungan di antara kita PL dan PB dan sebaliknya itu seperti mata uang Bapak. Kita tahu mata uang itu kan ada dua lambang. Satu lambang Garuda Pancasila. Di sisi kirinya nilai nominal daripada uang itu sendiri. Contoh misalkan 500 rupiah. Ya. Koin. Kalau kita menghilangkan lambang burung Garuda, maka ke warung manapun kita pakai, uang yang 500 rupiah tadi pasti tidak laku. Pasti sudah tidak ada guna. Juga sudah tidak ada nilai. Karena legitimasi negara sudah tidak lagi hadir di situ. Artinya, eksistensi daripada uang itu sudah hilang. Sebaliknya misalkan kita buang, ya, nilai nominalnya yang 500 rupiah tadi. Sama. Kita pakai itu untuk beli apapun juga pasti tidak ada orang yang mau menerima. Karena kenapa? Nilai kualitas dari uang itu atau kuantitas dari uang itu sudah hilang. Demikian juga halnya kita Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan juga Wahyu kita PL dan PB. Ibarat mata uang. Maka disitulah, di sini dikatakan kita perlu paham latar belakang tentang penulisan kitab yang dibaca. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dan Alkitab bahasa Inggris. Ya, saya ambil contohnya. Di kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Itu selalu ada penjelasan tentang latar belakang daripada surat itu sendiri, Bapak Ibu. Saya ambil contohnya di sini di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sana. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita.
Jadi artinya apa? Ini salah satu contoh. Alkitab saja, penulis Alkitab itu saja selalu menjelaskan tentang latar belakang mereka dulu. Dalam konteks yang 1 Korintus 1 ayat 3 tadi, Paulus menjelaskan siapa dia. Dia adalah ya rasul yang dikehendaki oleh Allah. Lalu juga dijelaskan ya surat Rasul Paulus itu 1 Korintus 1 ini ditujukan kepada siapa? Ada di ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang dan segala tempat berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab-kitab ini selalu dituliskan, diuraikan di awal dulu tentang latar belakang penulisnya. Dan juga kepada siapa ditulis surat itu, kitab itu. Nah itu maksudnya kita harus paham juga. Karena kita sudah masuk bahas tentang membaca ayat, mendalami, menggali Alkitab berperikop kan. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, dalam kata pengantar itu juga dijelaskan inti dan bagian isi tulisan dari kitab bersangkutan, dan ada sedikit penjelasan lain, betul. Itu selalu ada di dalam pasal pertama, ayat pertama dari kitab Alkitab. Khususnya perjanjian baru lebih tampak kelihatan. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Yang ketiga, perhatikan baik-baik bentuk karangan tulisan dari kitab yang kita baca. Nah, saya menjelaskan dulu Bapak Ibu ya. Kita harus bisa membedakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak bentuk-bentuk yang berbeda di dalam Alkitab itu sendiri. Saya kasih contoh. Di Alkitab kita itu juga ada berupa kisah atau cerita. Contohnya apa? Kisah para rasul. Kisah para rasul itu mengesahkan, menjelaskan, menuliskan tentang track record, latar belakang kehidupan para rasul-rasul. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Rasul Paulus. Itu kan ada semuanya di kisah para rasul. Itu namanya kitab kisah. Ada juga di Alkitab kita itu wujudnya itu berupa lagu. Apa contohnya? Mazmur. Maka untuk itulah kenapa banyak lagu rohani kan diambil liriknya itu dari kitab Mazmur. Ya. Ada juga berupa perumpamaan. Ini banyak kita temukan di Matius, Markus, dan Lukas. Di mana Tuhan seringkali memakai perumpamaan. Jangan lupa Bapak Ibu, perumpamaan itu kan ilustrasi ya, gambaran. Artinya apa? Namanya perumpamaan, tidak boleh kita tafsir itu secara harafiah, nggak boleh. Karena itu kan simbol. Maka kita harus cari maknanya. Arti, makna dari balik perumpamaan itu. Jangan seperti minggu kemarin itu Bapak Ibu. Ya. Ilustrasi perumpamaan tentang talenta yang dapat 2 diberkati menjadi 4, yang dapat 4 diberkati menjadi 8. Lalu diajarkan itu secara harafiah, menggandakan uang itu, ini dasar Alkitabnya. Nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Itu kan perumpamaan. Jadi bukan, memang di situ dituliskan juga. Ya. Kalau engkau pakai segini akan begini, tapi esensinya bukan ke situ sebenarnya. Ya, esensinya itu kan tentang bagaimana kita menggunakan talenta kan, potensi kan itu maksudnya, atau hidup yang Tuhan berikan dengan maksimal. Jadi itu esensinya, itu makna arti daripada tentang perumpamaan talenta itu, bukan masalah menggandakan uang atau membungakan uang, bukan Bapak Ibu ya. Nah itu kan banyak kita temukan di Matius, Markus, dan juga kitab yang lain. Ada namanya kitab penglihatan, yaitu kitab Wahyu. Ya kan? Nah, artinya apa? Kitab Wahyu ini juga tidak boleh kita tafsirkan secara harafiah. Karena itu berupa simbol kan? Contohnya kita singgung minggu lalu, angka 666. Seringkali orang menafsirkan itu secara harafiah. Kalau orang pakai plat mobil, motor, nomor rumah 66, antikristus. Gitu. Nah, ya yang kayak gitu-gitu harus kita bisa memilah. Ya, ini jenis kitabnya apa maksudnya? Ada juga berupa silsilah. Contohnya,
Di Matius pasal 1 ayat 1. Di kitab-kitab PL juga ada. Ya, di kitab bilangan itu kan kita temukan juga banyak di sana masalah silsilah. Ya, ada berupa surat-surat, yaitu surat Rasul Paulus dalam 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi. Ya, ini bentuknya surat. Oke, ada berbentuk puisi juga itu apa Alkitab kita. Contohnya apa? Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya, yang ini juga perlu tidak boleh kita pahami secara harafiah. Oke, ini harus kita pahami latar belakang dari kitab perikop yang mau kita dalam. Dia masuk kategori yang mana? Kalau ini kategori perumpamaan, berarti kita harus dalami apa arti maksud dibalik daripada perumpamaan itu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Ketahui bentuk tulisan Alkitab menjadi suatu hal yang sangat penting supaya kita bisa memahami. Kalau kita memahami dan mengetahui bentuk karangan, termasuk dari bentuk-bentuk tulisan yang di atas tadi, ada kisah, ada lagu, ada perumpamaan, ada penglihatan, ada silsilah, ada surat, ada puisi. Ini akan makin memperlengkapi kita sebenarnya. Untuk melihat, oh ya berarti ayat ini saya harus pelajari dan harus saya dalami dengan lebih hati-hati. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam pembimbing perjanjian lama, pembimbing perjanjian baru nanti akan kita dalami. Ya, isi dari kitab-kitab kita yang berbentuk cerita, lagu, penglihatan, silsilah, apa namanya di sini surah-surah Paulus dan juga Ayub. Nah, seringkali orang Kristen kan kalau sudah bertemu dengan silsilah ya di kitab PL langsung deh udah langsung malas baca kitabnya. Karena kenapa? Kayaknya nggak ada hubungan, nggak ada masalah iman deh di silsilah ini. Kira-kira begitu. Padahal sebenarnya secara historis Bapak Ibu, memang silsilah itu secara langsung ya, tidak memunculkan secara langsung makna imania buat kita, secara langsung enggak. Tapi secara tidak langsung ada loh. Silsilah itu kenapa penting ditulis di dalam kitab-kitab PL dan PP. Bapak Ibu Saudara tahu, untuk menceritakan latar belakang kehidupan Yesus jauh sebelumnya sampai dia lahir. Artinya apa? Dengan kita tahu bahwa latar belakang kehidupan Yesus dan kakek nenek moyangnya, berarti Yesus ini tidak ucuk-ucuk dia lahir ke dunia ini tanpa latar belakang. Ada dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, silsilah itu sebenarnya, khusus silsilah Yesus ya, penting. Supaya apa? Supaya memberikan urutan atau kesinambungan yang jelas. Bahwa Yesus yang ada di PL, Yesus yang sama juga yang ada di PB. Dan Yesus yang sama juga yang datang kedua kali. Jadi intinya Bapak Ibu, historis latar belakang Yesus di dalam silsilah itu penting. Kenapa hari-hari ini muncul Yesus palsu? Gitu kan Bapak Ibu kan? Karena mereka tidak paham. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu. Yesus yang ori. Jelas latar belakangnya. Jelas track recordnya. Mulai dari PL sampai dengan PB. Bahkan termasuk waktu dia datang ke kota. Itu yang tidak dipahami oleh ajaran sesat itu. Sehingga apa? Mereka mau mencoba mensabotasi dengan cara apa? Mengusulkan diri mereka sendiri. Jadi kalau begini sudah kita paham. Makna di balik silsilah. Penting kan Bapak Ibu? Ini jadi penting. Oke, itu sedikit tentang masalah pentingnya silsilah. Jadi supaya kita tidak alergi, Bapak Ibu ya. Ya, hal yang lain kan yang musuh jauh-jauh deh. Kita rata-rata anak-anak kita itu kita kasih nama dari Alkitab karena lihat silsilah kan. Misalkan saya kasih nama anak saya Yoel dan Yesika karena saya tahu siapa Yoel itu di Alkitab. Artinya saya baca silsilah tentang dari Yoel kan. Saya baca kisah tentang Sarah. Nah, artinya apa? Tanpa kita sadari, kita pakai juga. Ya, manfaat daripada silsilah itu sendiri. Nah, cuman begini Bapak Ibu, kadang-kadang orang Kristen saya lihat
kurang diberikan pemahaman akan hal itu. Jadi saya kira tugas kita menjelaskan. Yang berikutnya, bacalah kitab itu apa adanya. Apa maksudnya apa adanya? Bacalah apa yang tertulis dan tangkaplah isi ceritanya. Dalam konteks ini memang dikasih oleh Tuhan Kristus. Jangan langsung menafsir. Baca dulu. Pahami dulu, pelajari dulu. Apa yang ditulis di sana, apa yang dicatat di sana, apa yang dijelaskan di sana, apa yang diberitakan di sana. Jangan dulu langsung kita artikan. Maksudnya pasti begini. Belum tentu. Ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru kita untuk langsung berpikir macam-macam, mengambil kesimpulan, menafsirkannya sendiri. Lalu apa? Langsung kita katakan, beginilah. Ya. Dan sebaiknya, seharusnya, kita harus konsisten membaca satu perikop yang terdiri daripada beberapa ayat itu. Jangan loncat ke kiri, ke kanan. Atau kita langkahi satu ayat di bawahnya, nggak boleh. Konsisten saja. Kita baca secara berurutan. Ya, supaya kita tidak sampai salah mengambil kesimpulan. Lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan juga kita membaca itu Alkitab dengan pakai sistem jogging. Yang penting asal cepat selesai, loncat sana sini. Karena tidak akan mungkin kita bisa memahami dengan benar, dengan dalam arti makna dari setiap kata di dalam pasal dan ayat di dalam Alkitab. Maka saya katakan tadi kan ini asupan pertumbuhan dan kedewasaan rohani ya. Ibarat begini loh Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup sehat, tentu kan kita tidak mau sembarangan makan sembarangan kan Bapak Ibu. Tentu kan tidak mau kita sembarangan makan apa saja. Makan di mana saja. Kan kita nggak mau. Pasti kita memilih ya makanan yang bersih, bergizi, kan gitu. Nah ini Bapak Ibu, sama prinsipnya. Ini kan kita sedang menyajikan, sedang menghidangkan makanan rohani loh. Buat diri kita sendiri dan juga buat orang kita layani. Maka dengan demikian, kita nggak boleh asal campur bumbunya, kan nggak boleh. Dengan apa? Mengambil kesimpulan sendiri. Dengan menafsir sendiri, nggak boleh. Coba bayangin Bapak Ibu. Kalau istri kita masak, ya semua bumbu dimasukin, kira-kira gimana rasanya itu? Rasa kacau balau kan Bapak Ibu? Pasti kita sakit perut kan? Jangan sampai kita sakit perut secara rohani, jangan sampai juga sakit perut jemaat yang kita layani. Karena kita tidak memastikan prosedur tata cara yang benar di dalam menggali, mempelajari isi Alkitab yang akan kita dalami, yang akan kita pelajari dan juga kita bagikan. Ya. Mari kita lihat bagian itu. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dari perikop yang dibaca. Lagi-lagi, Bapak Ibu tidak perlu membuat pertanyaan, Bapak Ibu nanti tinggal memakai pertanyaan yang sudah saya siapkan. Membuat pertanyaan akan membuat kita bisa menangkap isi cerita secara komprehensif. Ya. Kadang-kadang orang malas membuat pertanyaan. Sehingga apa? Langsung dia tafsir sendiri. Langsung simpul ini. Pasti ini maksudnya. Padahal salah. Pertanyaan itu menolong kita lebih dalam, memahami, lebih mengerti apa yang dimaksud, apa tujuan dari penulis daripada Alkitab itu sendiri, kitab sendiri. Jadi pertanyaan itu menjadi penting. Karena dengan adanya pertanyaan itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan bisa menangkap isi dari kitab itu dengan benar, dengan komplit, sehingga itu memudahkan kita menafsirkan dan menangkap isi dari firman itu. Itulah gunanya pertanyaan-pertanyaan itu, Bapak. Nah, apa saja jenis-jenis pertanyaan yang bisa kita pakai? Contoh, kitab apa yang kita baca? Tentang kisah apa ini? Siapa tentang siapa yang kita baca? Oke. Siapa? Mengapa? Bagaimana dan di mana? Nanti kan saya sampai pada contoh real ya, Bapak ya.
Jadi sebenarnya pertanyaannya nggak susah amat sih, enggak. Cuma memang perlu kita bersabar, ya. Nah, pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan di mana ini, ya, ini kita buat setelah membaca keseluruhan dari perikop Alkitab yang kita baca. Ya, setelah kita membaca keseluruhan. Karena jawaban dari apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, itu nanti hanya kita temukan dari ayat yang kita baca dalam satu perikop itu. Jadi kembali ke situ juga jawabannya dari pertanyaan yang kita ajukan. Oke. Kita ambil Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Markus pasal 1. Ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bapak Ibu bisa buka sendiri Alkitabnya ya. Ini kita ambil contoh bagaimana menggali, mendalami, mempelajari isi Alkitab per perikop. Kita ambil khususnya perikop kitab di Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Judulnya ya dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 khotbah Yohanes Pembaptis. Oke? Selanjutnya, pertanyaan pertama yang perlu kita buat. Apa yang jadi inti pokok pesan yang mau disampaikan atau disaksikan oleh penulis dari kisah yang ada dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nanti akan kita jawab di slide berikutnya. Pertanyaan kedua, perhatikan ayat per ayat dengan seksama, artinya apa? Dengan teliti. Ya. Jangan cepat-cepat memberikan jawaban. Jadi gini Bapak Ibu, pertanyaan di atas jangan langsung kita jawab tanpa melalui ya jawaban dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Nggak boleh, harus melalui jawabannya, itu harus lahir dan hadir dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 Bapak Ibu. Jadi jangan pakai kita kesimpulan sendiri. Ya. Banyak pembaca Alkitab ini, betul. Kadang-kadang nggak sabaran. Udah langsung pada kesimpulan. Sehingga apa? Penelusurannya, pendalamannya tentang isi Alkitab bukan makin dalam, makin ngawur. Ya, ujungnya apa? Tafsirannya makin ngawur juga. Dan waktu disampaikan kepada jemaat, hasil akhirnya apa? Menyesatkan. Ya. Itu kan yang dilakukan oleh para pemimpin ajaran sesat itu kan Bapak Ibu. Oke. Seringkali memang, bahkan hampir di semua kitab pasal di Alkitab itu selalu diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu, kita tidak boleh terhipnotis, kita tidak boleh terpaku bahwa judul yang diberikan oleh LAI sudah pasti isi dari semua dalam perikop itu tercover, terakomodir di dalam judul yang diberikan oleh LAI. Belum tentu Bapak Ibu. Karena yang memberikan judul di dalam perikop Alkitab kita itu bukan bahasa asli Ibrani Yunani, bukan loh itu Bapak Ibu. Karena pada dasarnya Alkitab kita PL dan PB kan itu sebenarnya deskriptif sebenarnya. Ya. Artinya apa? Bahasa asli PL dan PB Ibrani Yunani itu tidak ada perikopnya. Bahkan pasalnya juga nggak ada. Ayatnya juga nggak ada loh Bapak Ibu. Dalam bahasa asli Alkitab kita. Karena Alkitab kita itu pada dasarnya adalah deskriptif kok sebenarnya. Jadi berupa apa? Cerita. Berupa bentuk susunan cerita sebenarnya. Yang secara kronologis. Makanya kenapa Alkitab kita dimulai dari Kejadian kan? Lalu diakhiri dengan zaman akhir. Wahyu kan Bapak Ibu. Itu menceritakan Alkitab kita itu memang ditulis secara deskriptif dan juga apa? Kronologis dan sistematis. Maka kalau LAI tambahkan ada pasal, ada ayat atau ayat perikop, hanya untuk memudahkan kita saja mencari, menemukan, membacanya. Ya, tapi begini, berarti kalau begitu Pak Tony LAI menambah dong? Enggak lah.
Jangan kejauhan juga tafsirnya Bapak Ibu ya. Enggak lah. Tapi menambahi kalimat di dalam isi Alkitab itu enggak kan? Perikop itu kan judul ya perikop itu kan mereka bukan di atas dari isi ayat kan. Jadi itu tidak termasuk menambah atau mengurangi enggak. Nah, begini Bapak. Jadi kembali ke sini. Tidak boleh kita langsung terhipnotis percaya 100% bahwa semua isi dari ayat dalam di bawah perikop pasti sudah terpotret dan tergambar dari ya judul perikop yang diberikan oleh enggak boleh. Belum tentu. Maka untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus membacanya berulang-ulang dan mendalaminya. Oke, kita jawab pertanyaan tadi di slide yang tadi Bapak Ibu ya. Tolong jangan langsung dilupakan dulu. Karena untuk mata kuliah ini bentuk UASnya praktik loh ya Bapak Ibu. Beda. Karena ini mata kuliah praktik ya. Karena nanti akan saya minta Bapak Ibu untuk membuat satu model pendalaman Alkitab dari berbagai model-model yang sudah pelajari. Jadi tolong dipahami Bapak Ibu ya. Lagi-lagi ini cangkul kita nih. Oke. Kita jawab pertanyaan di atas tadi, di slide pertama tadi. Jawaban dari pertanyaan A tadi, di atas tadi satu. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Itu jawabannya. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, tolong bisa sambil dibuka Alkitabnya ya. Jawaban ini kan persis jawaban ini lahir ya dari apa yang tertulis di dalam Markus tadi loh Bapak Ibu. Markus pasal 1 ya, Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Nah, kita coba ya. Ya. Jawaban dari pertanyaan di slide pertama tadi kan terambil dari ayat 1 kan. Jadi saya nggak tafsir Bapak Ibu. Ayat satunya apa? Ini saya baca dari kitab saya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini yang saya katakan tadi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh tafsir. Tapi harus apa yang tertulis betul benar di dalam kitab yang kita baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Itu ada di dalam Markus pasal 1 ayat 1. Apa inti pokok yang disampaikan oleh penulis? Dalam perikop di atas, dalam perikop dari Markus pasal 1 itu. Yaitu inilah permulaan Injil. Yesus Kristus itu adalah anak. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan kedua. Di slide di atas tadi. Apa yang dimaksud dengan pokok inti berita? Oke. Pokok daripada inti berita itu jelas. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya. Di ayat 4 itu. Bagian B. Bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu perhatikan, saya tidak tafsir untuk menemukan jawaban dari pertanyaan B2 ini. Enggak loh. Saya hanya menjawab seperti yang tertulis di dalam Markus pasal 1 ayat yang keempat. Paham Bapak Ibu ya? Jadi sekali lagi, hindari dulu ilmu tafsirnya. Nanti itu kita pakai nanti. Bukan sekarang. Oke ya, lanjut. Cara untuk mendapatkan jawaban di atas dengan kita memperhatikan kata per kata dan tandai kata-kata yang kita belum pahami dan usahakan untuk memahaminya. Contoh, inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Itu kan saya katakan dari Markus pasal 1 ayat 1 itu. Oke. Kata inilah dan permulaan, ini Markus pasal 1, inilah permulaan Yesus Kristus. Saya kira kita udah paham nih. Benar-benar. Inilah yang tertulis di dalam Markus pasal 1 ayat 1 itu. Tetapi, kalau kita masih kurang paham, kita kan nanti masih bisa memakai alat bantu yang lain, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita bisa menelusuri
lewat Alkitab elektronik kita. Apa maksudnya? Apa artinya Injil? Apa artinya anak Allah? Kalau masih kita kurang paham. Lagi-lagi saya katakan tadi, melalui Alkitab elektronik yang kita punya, memudahkan kita sekarang untuk cari arti dan makna. Bahkan di mbah Google sekalipun bisa kita searching juga. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya. Karena di mbah Google itu pun di sana juga masuk paham ajaran sesat loh. Jadi harus bisa juga kita membedakan. Jangan asal main caplok saja. Wah, ini artinya nih. Hati-hati juga. Dilihat, ini latar belakang webnya ini siapa yang punya. Ya. Nah, maka saya lebih mengajak kita sih sebenarnya kembali ngecek langsung ke Alkitab. Ya, dengan kita memakai Alkitab Sabda lah. Itu jauh lebih terjaga kita dari pemahaman yang salah. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Cari pada kitab online di internet arti kedua tadi, Injil itu apa? Udah pasti akan kita temukan. Misalkan, nggak usah jauh-jauh deh. Kamus Besar Bahasa Indonesia aja deh. Kita langsung dapat menemukan arti Injil itu kabar baik atau kabar sukacita. Nah, anak Allah itu artinya apa? Allah yang menjadi manusia. Kan gitu kira-kira. Itu langsung bisa kita temukan. Nah, sesudah kita mendapatkan arti kata-kata yang kita cari, barulah memahami arti inti pokok berita yang dimaksud. Ya, inti beritanya apa sih? Inilah permulaan berita sukacita kabar baik tentang Yesus Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia. Artinya, berita tentang Yesus Kristus sebagai jelmaan atau inkarnasi dari Allah merupakan kabar baik atau berita sukacita. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, inti beritanya ya tidak lari dari apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Ya, oke, kita lanjutkan. Lalu setelah itu kita buat pertanyaan. Ya, siapa yang mula-mula menyampaikan kabar sukacita atau Injil itu? Ya, tadi Injil itu udah jelas. Yesus Kristus sebagai anak Allah kan? Oke. Ada dua orang yang diceritakan dalam perikop ini yang berkaitan dengan Injil Yesus Kristus. Yang pertama, Yesaya dan juga Yohanes. Yang terlibat di dalam menjelaskan tentang Injil Yesus Kristus. Yesaya dan Yohanes. Oke. Menurut kita, siapa Yesaya? Atau Yohanes itu sendiri? Nah, carinya ini Bapak Ibu, lagi-lagi sama. Kita bisa searching di dalam Alkitab kita sendiri. Kita tinggal telusuri saja. Ya, kita ketik Yohanes, kita ketik nama Yesaya akan langsung muncul kok. Oke. Nah, jadi dalam ayat 2 tertulis seperti yang dikatakan Yesaya, lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan bagimu. Dan seterusnya. Ya, itu kan perkataan dari Nabi Yesaya. Itu ada di dalam ayat 2 loh Bapak Ibu ya. Markus pasal 1 ayat 2. Jadi saya katakan tadi, di sini saya tidak ada tafsir sedikit pun, enggak. Hanya menuliskan kembali secara lebih detail apa yang tertulis di dalam Alkitab. Oke. Dalam ayat 4 tertulis juga. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Oke. Membaca ayat-ayat di atas, jadi pasti kita akan tiba pada satu kesimpulan bahwa permulaan pemberitaan Injil Yesus Kristus ya ada dalam kitab Markus salah satunya yang diawali dengan Yohanes Pembaptis. Oke. Nah, pertanyaan kedua, apa yang diberitakan atau dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda bahwa dia telah mengawali pemberitaan Injil? Ini kan bisa kita temukan di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang isinya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Waktu kita bertobat terima Yesus. Oke, itu jawaban pertanyaan nomor 2. Yang berikutnya, siapa yang dimaksud Yohanes dengan kata ia? Kan di ayat yang ke-8 kan, di ayat 7, ayat 8 kan ada di situ. Inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang. Ia yang lebih berkuasa. Kata ia di sini kan perlu telusuri. Apakah ini maksudnya Nabi Yesaya, maksud Yohanes, atau Yesus? Nah, tapi kan bisa kita menemukan jawabannya. Ia yang dimaksud di sini sudah barang tentu bukan Yesaya, bukan Yesaya. Tapi ia di sini maksudnya adalah Yesus. Kan gitu. Nah, jadi kesimpulan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara di atas tadi disebut namanya cara mencari ayat sesuai konteks. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab ayat berikut sendiri. Ya. Nah, sekali lagi, kita menemukan ada dua nama lain di sana, yaitu Yesaya dan juga Yohanes. Ya, untuk memahami lebih jauh tentang latar belakang kehidupan Yesaya dan Yohanes, kan kita bisa klik di dalam Alkitab elektronik kita, kan semuanya Bapak Ibu, untuk mau mendalami siapa ini Yohanes dan siapa ini ya Yesaya sendiri. Ya, nah, salah satu ada yang berbunyi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 20 sampai 30 Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri lah. Pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian pada hari aku akan datang. Seorang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku ada." Itu rupanya sudah ada tercatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 30. Artinya Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menyelamatkan menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Jadi artinya apa? Yesus itu bukan baru muncul hanya pada waktu dibaptis oleh Yohanes, bukan. Yesus itu baru ada bukan hanya pada waktu dia ada dalam rahim Maria, bukan. Tapi Yesus itu sudah ada di dalam diri Allah itu sendiri. Ya. Jauh sebelum Yohanes ada, Yesus itu sudah ada, tapi belum memakai nama Yesus. Tapi di dalam diri Allah Bapa. Ah, itu kira-kira maksudnya. Bapak Ibu ya. Oke. Apa yang diceritakan tentang Yesaya dalam perikop yang kita pelajari tadi di Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Dan apa hal itu diceritakan? Kita jawab. Mari kita lihat jawabannya. Lagi-lagi jawabannya ya tidak usah capek-capek cari di tempat yang lain. Ada juga di dalam Markus itu sendiri, khususnya di dalam ayat yang keempat. Ya. Ternyata yang diceritakan adalah tentang tulisan kita Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya itu dinubuatkan atau diramalkan bahwa kelak. Jadi dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu, PL loh ini, PL ya, PL ya. Dalam kitab Yesaya sudah dinubuatkan, sudah diramalkan bahasa sederhananya ya. Sudah dirancangkan. Ada seorang yang diutus oleh Allah terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Namanya sang anak Mesias. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat, penulis Injil Markus paham betul kita PL loh, Bapak Ibu. Paham ya? Saking pahamnya, dia bisa menguraikan. Ya. Yesus yang sudah diramalkan, dinubuatkan, dirancangkan di dalam kitab PL, khususnya di dalam kitab Yesaya. Pemahaman daripada Markus itu dipakai dia tetap untuk mempertegas dan memperjelas apa yang harus dilakukan oleh Yohanes selanjutnya. Oke, ini yang saya katakan tadi. PL dan PB itu punya hubungan yang erat. Saya umpamakan bagaikan mata uang. Maka kita pun harus memahami kitab-kitab itu seperti para penulis PL dan penulis PB itu sendiri, Bapak Ibu. Maka seringkali saya katakan, jangan sesekali kita berpikir parsial, terpisah.
dalam memahami isi Alkitab. Nggak boleh. Karena kalau sudah kita berpikir di situ, ujungnya pemahaman kita, kesimpulan kita, tafsir kita pasti salah. Nah ini Yohanes mengajarkan kita betapa dia menguasai betul PL. Maka dia bawa dulu kita ke PL dengan mengutip isi kitab Yesaya, bahwa dalam kitab Yesaya sudah dinubuatkan kok kelak akan lahir atau akan ada seorang anak yang disuruh Allah terlebih dahulu untuk bersiapkan jalan bagi Tuhan. Namanya Sang Mesias, anak Allah. Jadi dalam konteks ini penulis kita Injil Markus menjelaskan orang yang dinubuatkan Nabi Yesaya pada masa lalu di kitab PL. Bapak Ibu. Ya. Yohanes Pembaptis itu sudah dinubuatkan di kitab PL. Walaupun realisasinya baru di kitab Perjanjian Baru, Yohanes itu terlihat berperan betul membaptis Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak dijelaskan oleh Yesaya tentang Yohanes atau juga tentang Yesus di dalam kitab PL, artinya apa? Ucuk-ucuk ditulis di dalam, hanya muncul misalkan dengan sendiri hanya muncul di PB saja tentang Yohanes dan Yesus, orang kan bisa mencurigai, loh ini kok latar belakangnya nggak jelas, kan gitu. Makanya seringkali saya katakan Bapak Ibu untuk melawan dan menghadapi Yesus-Yesus palsu itu, saya seringkali bilang begini, coba tunjukkan di PL, namamu ada nggak dicatat di PL, bahwa engkau adalah Mesias, saya bilang. Coba tunjukkan di PL, siapa nama kakek nenek moyangmu, saya bilang. Iya jelas, kakek nenek moyangnya dong. Kebangsaannya jelas, bangsa Israel. Orang Nazaret pernah mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Saya bilang ke pemimpin ajaran, di mana engkau pernah hal itu, kalau engkau pernah mengalami itu, dicatat nggak dalam Alkitab? Baik PL dan PB. Kalau enggak, saya bilang berarti engkau Yesus palsu, saya bilang. Begitu. Tapi sekarang akhir-akhir ini saya lihat Bapak Ibu, saya postingan kayak gitu, udah gak berkurang orang protes biasanya. Udah gak berkurang karena mereka udah gak tiarap. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat sekali lagi. Ya, penulis Markus paham betul PL dan juga melihat korelasi yang kuat antara PL dengan PB. Lebih spesifik, penulis Markus tahu betul. Ya, saya sudah menubuatkan tentang Yesus dan juga telah menubuatkan tentang namanya Yohanes. Yang realisasinya betul. Yohanes itu baru muncul membaptis Yesus dalam Perjanjian Baru. Artinya apa? Terjadi kan? Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Bahwa Yesaya sudah menubuatkan Yesus akan datang memang. Dan realisasinya itu di PB. Jadi kalau kita lihat apa yang dijanjikan dalam kitab PL tergenapi di PB. Hanya ada satu sekarang yang lagi kita tunggu dan pasti akan datang penggenapannya. Itu siapa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan pasti Yesus yang akan datang kedua kali. Adalah Yesus yang pertama datang ke dunia ini. Bukan Yesus yang dari China. Oke. Apa kesimpulan dari perikop yang kita pelajari? Dan apa maknanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Satu. Kesimpulannya. Kisah ini untuk meyakinkan para pembacanya. Bahwa Yesus Kristus bukan manusia biasa. Tapi dia adalah Allah itu sendiri. Penebus dosa manusia. Bahkan jauh-jauh hari sebelum diberitahukan. Ya, oleh Allah Bapa melalui nabi-nabinya. Bagi yang mau percaya menerimanya harus bertobat. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus? Markus harus menjelaskan kepada kita. Yesus ini bukan orang baru. Bukan Mesias baru, bukan. Yesus ini sudah dirancang, dibuatkan di dalam kitab PL. Yohanes juga tidak ucuk-ucuk. Dia datang membaptis Yesus. Enggak, di Sungai Yordan. Yohanes juga sudah ditentukan jauh sebelumnya dalam PL, kitab Yesaya, bahwa dia memang harus membaptis Yesus. Jadi kesimpulan yang dikatakan tadi, Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, jelas kok ketuhanan Yesus asal usulnya, bahwa dia adalah anak Allah, penebus dosa manusia. Maka kalau kita pakai ini, jadi bahan khotbah, berarti ini relevan sekali. Kita tekankan aplikasi atau kesimpulan ini kepada orang yang belum bertobat kan Bapak Ibu. Artinya apa kita harus katakan? Setelah mempelajari dan mendalami kisah
siapa tuh Yesus yang ditulis dalam Markus pasal 1 ayat 1-8. Kesimpulan bahwa memang penulis Markus, kitab PR dan PB sama kesimpulannya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, bukan manusia biasa. Bahwa Yesus itulah satu-satunya yang paling berotoritas, paling berhak untuk menghapus dosa manusia karena dia adalah bukan manusia biasa. Maka artinya apa? Kita dorong jemaat itu, ayo serahkan totalitas hidup Bapak Ibu Saudara. Total bertobat kepada Tuhan. Seperti dikatakan oleh Yohanes. Berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosa. Misalkan kalau jemaat yang kita lain kan sudah bertobat ya Bapak Ibu. Adakah aplikasi atau kesimpulan yang bisa kita ajarkan dalam bentuk khotbah kepada mereka? Ada. Apa? Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat di masa pribadi, bersyukurlah. Dan yakinlah. Keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus sudah cukup sempurna menghapus dosa-dosa kita. Maka untuk itu, mari kita terus hidup di dalam Tuhan. Atau di dalam kekudusannya. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Saya kira cukup satu contoh saja saya jelaskan. Nanti contoh yang kedua nanti Bapak Ibu bisa dalami ya. Di dalam materi kita ini. Saya berdoa supaya sekali lagi ini makin memperkaya pemahaman, pengetahuan, dan juga membuat kita makin efektif menggali asupan makanan rohani bagi kita, jemaah kita, atau orang-orang yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati.